Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Khotbah iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala Rabb kita. Allah menghendaki kita bertemu untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Nikmat yang tidak semua makhluk Allah itu mendapatkannya. Kita jauh dari masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah kita mendapatkannya. Nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Apalagi nikmat untuk mencari ilmunya, yang dengannya sebagaimana janji melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan dimudahkan jalan kita ke surga Allah Ta'ala, yang tentunya ini semakin membuat kita semangat, ya, semangat untuk terus mencari ilmu Allah Ta'ala. Walaupun mungkin pada pertemuan ini kita hanya mengkaji 1 hadis, 2 hadis atau 3 hadis. Ada salafus saleh terdahulu ditanya, bagaimana dengan mendapatkan 1 hadis perjalanan yang jauh dari Syam ke Yaman, atau sebaliknya, apakah sia-sia? Tidak, ya, karena apa yang kita cari adalah ilmu Allah Ta'ala dan Rasulnya yang fadilahnya banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini seharusnya semakin menyemangati kita dan kita semakin bersyukur atas ini semua. Karena tantangan untuk senantiasa istiqomah itu berat. Ya, di awal semangat, tapi biasanya setelahnya nanti akan futur. Ya, kemudian kita perlu terus senantiasa menyemangati kita sampai akhirnya kita bisa masuk surga Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang ngajar kita banyak hal, yang apa yang beliau SAW mengajarkan kita adalah pegangan kalau kita ingin masuk surga Allah Ta'ala, selamat dari nerakanya. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Ketika ada yang bertanya, apa ya Rasulullah, yang enggan itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Siapa yang maksiat, berarti dia enggan memasukinya. Ya, kita berharap kita termasuk umat Muhammad yang taat. Nah, kita awali dari apa? Dari ngaji 1 hadisnya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, ya, dan semoga dengan itu kita termasuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, kita melanjutkan membahas bab sabar, ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan,
Marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada wanita ini, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka wanita ini berkata, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak ditimpa seperti musibahku. Para jamaah, Anas kemudian mengisahkan, walau ta'rifu, wanita itu enggak mengenali Nabi, enggak tahu kalau yang tadi bersabda, berpesan, berwasiat itu adalah Nabi. Fakilalah, kemudian ada yang bisiki, ada yang beritahu, innahu Nabi. Bu, tadi itu Nabi. Akhirnya setelah itu fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam tajid indahu bawabin. Kemudian wanita ini mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi pintu rumah Nabi dan tidak mendapati di sisi rumahnya ada penjaga pintu. Faqala, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, wanita ini berkata, lam a'rifka, maaf, saya tadi tidak tahu kalau itu Anda, jenengan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hantaman pertama. Sabar itu ketika musibah pertama. Sabar itu ketika musibah pertama kali menimpa kita, itu sabar. Sabar itu letaknya di situ. Kalau sekarang sudah beberapa waktu berlalu, ya sudah nggak sabar lagi namanya. Tapi sabar itu adalah ketika hantaman pertama, inda sadmatil ula, ketika tertimpa pertama kali, ketika dihantam pertama kali. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit kisah ini banyak faedah. Sedikit kisah ini banyak faedah. Dalam kitab ini dikatakan, tidak sabar itu akan menafikan takwa. Jadi tidak sabar akan menafikan takwa. Sebaliknya orang sabar itu akan menguatkan takwa. Jadi orang sabar akan menguatkan takwa. Nah, seperti wanita ini, ketika dia sabar, maka dia tidak akan mencela Allah Ta'ala, tidak akan mengadukan Allah Ta'ala. Ini kaitannya dengan sabar terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Dengan sabar, kita akan tetap istiqomah sholat berjamaah. Dengan sabar, kita akan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Jadi sabar itu akan memotivasi, mendorong seseorang untuk bertakwa. Jadi akan mendorong motivasi seseorang untuk bertakwa. Sebaliknya, tidak sabar akan menafikan takwa. Jadi senantiasa beriringan. Kemudian yang kedua, sabar yang terpuji, yang pelakunya akan mendapatkan pujian, adalah ketika serangan pertama. Jadi ketika terjatuh misalkan, ketika itu dia sabar, inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Qadarallahu wa masya'a fa'ala. Allah telah menetapkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini sudah dikehendaki oleh Allah, ini sudah ditakdirkan. Jatuh itu sudah ditakdirkan. Nah, ketika dia bersabar, terima, ketika dia sabar, terima. Nah, sabar itu ketika itu. Tapi ketika misalkan terjatuh, kemudian langsung marah kepada batu yang ada di depannya, kemudian menendangnya, kemudian setelah itu, sabar. Nah, itu bukan sabar. Sabar itu ketika pertama kali. Jadi ketika pertama kali, hantaman pertama kali. Ketika misalkan ada orang yang terkasih di antara kita meninggal dunia, kemudian kita nggak terima
ini semuanya sebabnya ya karena rumah sakit ini nggak cepat tanggap ini dan lain sebagainya, gini-gini dan lain sebagainya. Pokoknya ungkapan-ungkapan ketidakterimaan, ketidakrelaan. Kemudian ada yang beritahu, ya wes iki jenenge takdir. Enggak, saya masih nggak terima gini, nggak terima. Kemudian berapa saat kemudian, ya wes panjene takdir ya pemaneng. Nah itu bukan di situ letaknya. Sabar itu ketika ya sudah, ini sudah takdir. Ya, keluarga kita masuk rumah sakit itu, akhirnya penanganannya terlambat, kemudian akhirnya meninggal, itu sudah takdir. Memang alurnya seperti itu. Jadi alurnya sudah seperti itu. Allah sudah menetapkan itu. Ya, dan ini semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Qaddarallahu. Allah telah menetapkan wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki Allah pasti akan melakukan. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Bi khilafi ma ba'da dzalika fa innahu idza talatil ayyam waqa as-salu tab'an. Beda dengan kalau peristiwanya berlalu beberapa lama, beberapa hari, udah akhirnya dia menikmati, ya sudahlah. Kalau misalkan sakit, ya berdamai dengan sakit, dinikmati saja, sabar. Ya bukan itu. Misalkan ketika dia sakit, awal kali divonis, misalkan dia kena kanker misalkan, kemudian dia bersabar, ya kan? Itu sabar yang utama. Tapi ketika seterusnya, misalkan dia bersabar, dia juga akan dapat pahala. Apalagi kalau misalkan sakitnya membutuhkan waktu yang lama, menahun misalkan. Ya. Tapi kalau misalkan hantamannya cuma sekali itu, nggak ada lagi setelahnya, ya sudah, sabarnya adalah ketika hantaman pertama itu yang pahalanya sangat besar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang akan bantu kita untuk sabar itu apa? Ketika kita iman kepada takdir. Jadi ketika kita iman kepada takdir, itu yang bantu kita sabar. Ya, itu pun kadang masih belum bisa jamin, ya kan? Wis, ini saya punya keluarga saya mesti nanti akan meninggal dunia. Ya, mesti. Kita punya kakek, nenek, orang tua, mesti akan meninggal dunia. Ya, dan ini takdir. Ya, tapi walaupun seperti itu, bukan berarti ketika nanti hantaman pertama kita bisa sabar, belum tentu. Ya, kadang terlarut, terbawa sama emosi kita dan lain sebagainya, ya kan? Jadi sabar itu bukan sebelum itu, tetapi ketika hantaman pertama kali itu. Makanya kita berusaha untuk berlatih, senantiasa berlatih. Ya, ketika terjadi apapun, berusaha untuk ridho, berusaha untuk rela. Ya, berusaha untuk ridho, berusaha untuk rela atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadza ahadu syurutis sabr. Ini salah satu syarat sabar. Ya. Yakni sabar pada waktunya. Ketika hantaman pertama. Syarat sabar yang lain, yang pertama ikhlas. Jadi ikhlas. Artinya ikhlas itu dia mencari pahala dari sisi Allah Ta'ala. Pokoknya ketika kita menerima sesuatu, kita tertimpa sesuatu, kita mencari pahala. Ya, terjatuh, wis golek pahala. Ya, anak kita sakit, wis golek pahala. Ya, kemudian gaji kita tiba-tiba turun, wis golek pahala. Ya, pokoknya yang pertama ini ikhlas, berusaha untuk mencari pahala sisi Allah. Kemudian ada musyaqqah, tidak mengadukan Allah kepada manusia. Kita sering ketika tertimpa musibah itu kita ngadukan Allah kepada manusia. Ya, misalkan saya sebenarnya sudah berdoa gini-gini tapi Allah enggak memenuhi. Nah, itu namanya mengadukan Allah kepada manusia. Allah yang maha kuasa diadukan kepada manusia yang tidak kuasa apa-apa. Ini, ya. Kemudian yang ketiga baru dilakukan pada waktunya. Nah, ini syarat sabar. Syarat sabar yang terpuji. Ya, syurutus sabril jamil. Syarat sabar yang terpuji. Seperti kisahnya Nabiullah Yakub alaihissalam ketika datang informasi bahwa anaknya Yusuf ya alaihissalam itu dimakan serigala. Sudah sabar. Padahal sebelumnya Nabiullah Yakub ya paham
bahwa anaknya ini akan menjadi orang besar. Karena sebelumnya sudah cerita bahwa ya kan ada 11 bintang, kemudian matahari, rembulan sujud kepada dia. Kalau mati, enggak mungkin. Karena dia akan menjadi seorang nabi. Yakin Nabiullah Yakub, yakin. Demikian juga ketika anaknya yang kedua, saudara sekandungnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, yakni Bunyamin, ya, itu ditawan, ya, karena dituduh melakukan pencurian. Ya, maka Nabiullah Yakub alaihissalam yang mengatakan, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku, kedukaanku, kegalauanku, ya kan, kegetiranku kepada Allah Ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sabar ketika mendapatkan informasi seperti itu, sudah sabar. Tapi setelah itu Nabiullah Yakub alaihissalam masih optimis, ya kan, disuruh mencari adiknya Yusuf ini, adiknya mereka dan saudaranya. Ya, di dalam surat Yusuf kan diceritakan itu, yang menunjukkan keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Ya, disuruh mencari-cari informasi tentang dia dan saudaranya, dan ternyata benar, akhirnya menemukan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Semuanya diawali dengan sabar. Pelajaran berikutnya, mulazamatul amri bil ma'ruf, yakni senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti Nabi ketika melihat ada seorang wanita niyahah merata, ya kan, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dinasihati. Ya, di mana Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, ibu bertakwa nggih kepada Allah, sabar. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini yang dilakukan Nabi. Tapi tentunya amar ma'ruf nahi mungkar ya dengan cara yang baik. Gini, kita amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti mau memusuhi orang, bukan, tapi ngajak. Jadi ngajak. Yang namanya ngajak itu ya tentu dengan cara yang baik. Apalagi kalau kita sayang kepada mereka, maka ngajaknya dengan cara yang baik. Kita sayang kepada mereka, di depan itu ada siksa di alam kubur, ada siksa alam akhirat, juga ada siksa neraka. Kita akan melewati itu semua. Sebagaimana kita sayang pada diri kita, kita juga akan sayang kepada orang lain. Sebagaimana kita senang kalau diajak dengan cara baik-baik, maka ajak yang lain juga dengan cara yang baik-baik. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada ibu ini, ittaqillah wasbir, ibu bertakwa kepada Allah, sabar nggih. Niku lek basa Jawa nih. Basa Jawa nih. Tapi lek bahasa Arab ittaqillah wasbir. Ya. Jadi seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, seseorang itu dapat pahala bukan karena musibahnya, tetapi karena kesabaran dia, karena keteguhan dia, karena niat dia. Jadi kita dapat pahala itu karena kesabaran. Karena kalau musibah itu kita nggak akan bisa lepas. Musibah nggak akan bisa lepas. Ya, tapi kita akan dapat pahala dengan kesabaran kita, dengan ridho kita kepada Allah Ta'ala. Ya, ridho kita kepada qada Allah Ta'ala. Makanya wanita ini disuruh bertakwa dan sabar. Ya, jadi disuruh bertakwa dan sabar. Beda dengan ketika kita menjauhi larangan Allah Ta'ala. Ini juga hampir sama, ya kan? Ketika kita melanggar larangan Allah, kita dapat dosa. Ya. Jadi di situ tempat dapat pahalanya adalah ketika menjauhi larangan Allah dan sabarnya menjauhi larangan Allah. Beda kalau misalkan terkena musibah. Terkena musibah itu ketika kita kena musibah, musibahnya nggak mendatangkan pahala, tetapi sabarnya kita yang mendatangkan pahala. Kita menjauhi larangan Allah berpahala, sabarnya menjauhi larangan Allah juga berpahala. Melaksanakan perintah Allah mendapatkan pahala, sabarnya juga mendapatkan pahala. Seperti sekarang kita ngaji. Ngaji itu berpahala. Ya, jadi ngaji berpahala. Sabarnya ngaji itu juga berpahala. Makanya di antara adab mencari ilmu itu as-sabru ala thalabil ilmi. Jadi sabar dalam mencari ilmu. Ya, berproses. Dalam mencari ilmu itu berproses, sabar. Ngaji kitab gak mari-mari. Ya kan?
Wis ndang mari, apa carane ndang mari? Saya ngaji kitab ini ya, yang kitab ini. Ini baru jilid 2. Itu 15 tahun ada. Gak mari-mari. Ya. Yang penting itu bukan ngaji kitabnya selesai atau enggak. Kita membaca satu hadis, paham, amalkan. Nah, itu yang penting. Agar kita jadi ahlus sunnah. Ya. Ngaji ahlus sunnah. Kalau ingin ndang khatam, ya di pondok. Di pondok kan ada targetnya, harus khatam, kemudian diuji. Nah, itu ada ujiannya. Lulus atau enggak lulus, nah seperti itu. Tapi kalau kita niatnya untuk amal, ya kan, ya seperti ini, ngajinya perlahan. Nah, itu sendiri butuh sabar. Ngajinya berpahala, sabarnya juga berpahala. Ya, makanya Nabi SAW kan pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai pulang. Berarti ketika jenengan semua itu dari rumah tadi, itu fisabilillah sudah. Jadi ketika keluar dari rumah itu sudah fisabilillah. Sampai kapan? Sampai pulang. Ya, jadi fisabilillahnya bukan di sini saja, tetapi ketika di jalan. Ya, anak pondok apalagi. Ya kan, mereka berada di pondok selama 6 bulan, tidak pulang. Ya, 6 bulan tidak pulang, atau mungkin 5 bulan tidak pulang. Maka sejak dia keluar dari rumahnya sampai sekarang itu bisa fisabilillah. Sampai nanti akhirnya dia pulang. Makanya mencari ilmunya itu berpahala, sabarnya juga berpahala. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran untuk bersimpati, berempati kepada orang yang tertimpa musibah, menerima udzur mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diomongi, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Kamu pergi jauh. Ya, kamu enggak merasakan musibahku. Nabi paham. Nabi paham, orang ini kena musibah. Ya sudah, ditinggalkan. Ya, jadi ditinggalkan. Kita harus punya sifat seperti itu. Enggak boleh memaksakan. Kamu tak nasihati, enggak terima, dosa. Ya, harus tahu keadaan orang yang diberikan nasihat kepada dia. Dan memang harus sabar. Ngajak manusia itu harus sabar. Nggak bisa sak-dek-sak-nyek lah istilahnya orang-orang itu ya. Jadi sekali ngajak langsung patuh taat, nggak mungkin. Apalagi dia punya hati, punya perasaan. Ya, jadi punya hati, punya perasaan. Kadang yang disampaikan benar, tapi cara menyampaikan nggak benar, ya nggak akan bisa diterima. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tapi pelajaran yang lain, siapa yang diperintahkan kepada yang ma'ruf, hendaklah dia menerimanya dengan baik, tunduk kepada kebenaran, walaupun tidak tahu siapa yang menyampaikan. Nah, ini makanya wanita ini kan termasuk melakukan perbuatan tercela. Karena apa? Karena perkataan Nabi ittaqillah wasbiri itu adalah nasihat. Kebenaran itu dari siapapun harus diterima. Ya. Wanita ini baru menerima ketika diomongi, Bu, niku sing ngomong teng jenengan niku sinten? Niku Kanjeng Nabi. Akhirnya bingung. Akhirnya dia datang ke rumahnya Nabi. Ya, seharusnya siapapun yang mengatakan kebenaran itu kita menerimanya. Jangan sampai kita menerima kebenaran karena orang, karena manusia. Ya, selama hadis itu sahih, ya kan, atau kita mengetahui kebenaran ya dari firman Allah ataupun hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus terima. Walaupun kita tidak tahu siapa yang menyampaikan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, maka ada pelajaran yang lain, ya kan? Anjuran untuk bersabar ketika menyampaikan nasihat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar menyampaikan nasihat? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dalam menyampaikan nasihat. Ya, ketika menasihati ibu bertakwa, sabar, ya, kemudian diusir, ya kan? Padahal dia seorang nabi, ya sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Karena orang yang ngajak kepada kebaikan itu mesti akan mendapatkan tantangan. Kita semuanya pasti akan dapat tantangan. Kita ngajak orang kepada kebaikan mesti akan dapat tantangan. Dan itu itu sunatullah. Ya, itu sunatullah. Nggak ada nabi
Rasul yang tidak dimusuhi kaumnya. Ya kan? Bahkan ketika Nabi SAW pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diajak oleh Khadijah radhiyallahu anha menemui Waraqah bin Naufal, ya kan? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, ya, kamu akan diusir. Ya, kamu akan diusir. Maka Nabi bertanya, amukhrijiyah, apakah aku akan diusir? Maka Nabi SAW beritahukan, tidak ada satunya mbak risalah ini kecuali dia akan dimusuhi, akan diusir. Makanya kalau kita mengajak orang kepada kebaikan itu mesti dimusuhi. Jadi kita mesti dimusuhi. Karena kita menghalangi antara diri orang itu dengan nafsunya. Kita ngajak orang itu sholat, ya kan menghalangi antara dirinya dengan nafsunya. Kita mengingatkan dia dari perbuatan dosa, kan menghalangi antara dirinya dengan nafsunya. Itu mesti kita akan dimusuhi. Tapi tidaklah kita melakukan itu karena kita tahu, kita mengimani bahwa kehidupan akhir itu berat. Kalau kita sayang, maka kita akan ngajak dia dengan sabar. Kayak guru itu kenapa sih sabar kepada muridnya? Karena tahu masa depan itu kalau nggak disiapkan mulai sekarang, itu nanti akan berat. Makanya guru itu pada sabar ngajari murid-muridnya. Kita pun juga harus sabar ngajak manusia kepada jalan Allah Ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kita melanjutkan dengan hadis berikutnya. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi berarti. Allah berfirman, ma li abdil mu'min, tidaklah li abdi untuk hambaku yang beriman, indi di sisiku jazaun, balasan. Artinya hamba Allah yang beriman di sisi Allah tidak akan pasti akan mendapatkan balasan. Idza qabaqtu safiyahu min ahli dunya, jika aku mencabut kekasihnya dari kalangan penduduk dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian dia mencari pahala, illal jannah, kecuali baginya surga. Ya, kecuali baginya surga. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, seorang hamba beriman, ya, jadi seorang hamba yang beriman, jika dia mencari pahala ketika kekasihnya, ketika kesayangannya, apakah anak kesayangannya, ataukah bapak kesayangannya, ya kan, ataukah saudara kesayangannya, ataukah pasangannya, kemudian Allah mencabutnya, kemudian ihtasabahu, dia mencari pahala, ya sudah, saya tak cari pahala aja atas musibah ini, illal jannah, kecuali akan dibalas dengan surga, kecuali akan dibalas dengan surga. Ya, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pelajaran dari sini, di antara musibah yang paling berat itu ketika orang ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai. Anak nunggu lama, anak nggak punya anak meninggal. Kayak dulu saya ketika di pondok itu, jadi tingkat 1, anak tunggal mondok meninggal. Ya, jadi mondok meninggal. Ya, ini musibah yang sangat berat. Jadi musibah yang sangat berat. Ya. Nah, demikian juga dengan musibah yang lainnya. Jadi ketika orang yang kita cintai itu meninggalkan kita, maka ini termasuk musibah yang berat. Seorang istri ditinggal wafat suaminya. Ya, bagaimana istri selama ini menjadi seorang ibu rumah tangga, dia hanya menjaga dirinya, dia di rumah, suaminya bekerja, kemudian tiba-tiba ditinggalkan. Selama ini hidup senantiasa berdua, kemudian ditinggalkan. Ini musibah yang sangat berat. Suami kehilangan istri sama, ya, sama. Anak yang belum akhir balik atau dia masih remaja ditinggal wafat orang tuanya. Ini musibah yang sangat berat. Ya, jadi musibah yang sangat berat. Nah, ketika dia itu bersabar, ikhtasabahu, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Mali abdil mu'min indi jaza. Mereka tidak akan mendapatkan balasan kecuali surga. Ya, kecuali surga. Ini menunjukkan apa? Pelajaran berikutnya, yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tanpa hitungan. Yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang sabar itu kalau dia melakukan ketaatan, dia sabar ya. Jadi dia sabar atas musibah Allah, maka pahalanya, balasannya itu yuwaffa, akan ditunaikan bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tidak seperti orang sholat misalkan, orang sholat jamaah derajatnya 27 derajat. Tapi semakin dia itu sabar dalam sholatnya, maka bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ya, jadi tanpa perhitungan. Jadi termasuk di sini itu adalah ujung-ujungnya masuk surga. Ya, khatimatu dzalika dukhulul jannah. Puncak dari balasan tanpa perhitungan itu adalah masuk surga. Jadi puncak dari balasan tanpa perhitungan itu adalah masuk surga. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan inna fil jannati mi'ah darajah a'adallahu lil mujahidina fi sabilillah. Surga itu punya 100 derajat, 100 tingkat yang telah Allah siapkan untuk orang jihad fisabilillah. Setiap derajat itu beda, ya. Likulli darajatin ma baina samai wal ard. Antara derajat yang satu dengan berikutnya itu seperti langit dan bumi. Jadi jaraknya menunjukkan bahwa perbedaan nikmat penghuni surga itu ekstrim. Perbedaannya ekstrim. Jadi surga tingkat 60 dibandingkan dengan 59 itu beda. Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa sebagaimana Allah siapkan untuk orang jihad fisabilillah 100 derajat di surga, Allah juga menyiapkan untuk orang yang beribadah dengan ibadah yang lainnya sama. Ya, jadi sama. Nah, para jamaah yang mengaruhi apa di antaranya, ya ini sabar. Derajat kita di surga itu bagaimana? Itu di antara yang pengaruhnya itu adalah sabar. Orang sholat berjamaah dengan kesabaran yang besar, ya kan? Akhirnya dia mengikuti apapun yang dilakukan oleh imam, sholat sampai selesai, bacaannya panjang, sholat sampai selesai, ya lebih besar pahalanya daripada sing grundam. Sholat raweh grundam. Bacaan itu wow temen. Mari ngono pindah ae yang masjid sing diane. Nah kayak gitu. Ya, jadi ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, yang terakhir ya, dalam kitab ini disebutkan orang kafir walaupun dia melakukan amal salih, ya kan? Maka dia tidak akan dibalas oleh Allah. Karena apa? Enggak ada iman. Enggak akan dibalas oleh Allah. Karena enggak ada iman. Dia tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Para jemaah, orang yang sakit di rumah sakit itu, orang ateis, orang non-muslim, mereka juga sabar. Yang ateis mereka juga sabar. Mereka enggak punya pilihan. Mau enggak sabar, nyatanya sakit, kan kayak gitu kan. Tapi mereka enggak akan dapat balasan dari Allah. Bedanya antara orang beriman dengan selain daripada orang beriman itu, orang beriman ketika dia sakit, dia cari pahala. Dia cari pahala, dia cari balasan. Dan memang kita diperintahkan untuk nyari balasan. Ya, untuk nyari balasan. Contoh misalkan dalam doa sahabat, Nabi SAW pernah ngajari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha doa ketika suaminya Abu Salamah meninggal. Ya, ketika suaminya Abu Salamah meninggal. Ya, wahai Rasulullah, Abu Salamah sudah meninggal. Maka katakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku dan berikan aku ganti atasnya. Nah, itu coba. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku. Makanya orang beriman itu kalau dapat musibah, itu dia cari pahala. Dan pahalanya bisa besar. Ya kan? Kemudian wa akhlif li khairan minha, berikan aku ganti yang lebih baik darinya.
Akhirnya Ummu Salamah dapat ganti. Dia akhirnya menjadi istrinya Nabi. Levelnya naik. Menjadi Ummul Mukminin. Orang Arab, wanita Arab itu kalau misalkan ditinggal mati suaminya, maka sebagai bentuk penghormatan seorang sahabat kepada suaminya yang meninggal itu biasanya sahabatnya menikahi istrinya. Nah, tapi ketika wanita itu dinikahi oleh Nabi SAW, maka dia menjadi Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Dan yang nggak boleh dilakukan orang-orang beriman sepeninggal Nabi wafat adalah menikahi istrinya Nabi, karena mereka ibarat ibu. Ya, makanya kenapa Aisyah ketika ditinggal wafat Nabi SAW nggak ada yang menikahi. Ummul Mukminin semuanya nggak ada yang menikahi, karena mereka ibarat ibu bagi orang-orang beriman. Nah ini para jamaah. Jadi kembali kepada yang tadi ditunjukkan dalam hadis itu, orang beriman itu nyari pahala. Ketika tertimpa musibah nyari pahala. Ya, apalagi sabar sholat cari pahala, sabar puasa cari pahala, sabar ngaji seperti ini juga cari pahala. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, berapa hadis ini memang kaitannya dengan takdir berkenaan dengan sakit ya. Ya, sabar. Kemudian kita harus sabar terhadap takdir yang berkenaan dengan sakit. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang wabah. Jadi pernah bertanya kepada Nabi tentang wabah. Fa akhbaruha, kemudian Nabi memberitahukannya, annahu kana adaban yab'athuhu Allah taala ala man yasha. Ta'un, wabah itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah jadikan wabah itu sebagai rahmat, kasih sayang bagi orang beriman. Kasih sayang. Karena apa? Dengan adanya wabah itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang beriman. Jadi dosa-dosanya dihapuskan dengan adanya wabah, dengan adanya sakit. Makanya sebenarnya sakit itu kalau bagi orang beriman itu rahmat. Ya, makanya salah satu ucapan kita kalau membesuk orang sakit apa? Doanya apa? Nah, aslinya itu bukan doa. La ba'sa tahurun, yaitu memang yang diucapkan. La ba'sa tahurun. Oh, enggak apa-apa. Tahurun itu akan menghapuskan dosa-dosa. Itu bukan doa. Tapi tasliyah, untuk menghibur bahwa sakitnya akan menghapuskan dosa-dosa. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sama wabah itu adalah rahmat kasih sayang Allah. Sakit juga sama seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un." Maka tidaklah seorang hamba yaqa'u fi ta'un, dia terkena wabah. Dia berada di suatu tempat yang di situ terkena wabah seperti kemarin. Fayankuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kemudian dia tinggal di negerinya dalam keadaan sabiran, sabar, muhtasiban, cari pahala. Bukan hanya sekedar sabar, tapi muhtasiban, mencari pahala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu dia tidak tertimpa musibah itu kecuali itu sudah ditakdirkan sebelum dia lahir. Kayak pandemi kemarin. Pandemi kemarin itu sudah ditakdirkan dari sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Kemudian siapa-siapa yang terkena itu sudah ada catatannya. Sudah ada. Maka tidaklah seorang hamba dia berada di tempat di situ ada wabah, kemudian dia tinggal di negerinya sabiran muhtasiban, dia sabar, dia mencari pahala, dia tahu dia tidak tertimpa itu kecuali Allah tetapkan illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali baginya seperti pahala orang syahid. Ya, makanya saudara-saudara kita yang meninggal kemarin pada saat wabah itu, ya, pada saat wabah, ya, jika mereka sabar dan mencari pahala, mereka dapat pahala syahid. Makanya kalau ada di antara keluarga antum yang kemarin meninggal, ya, semoga dia doakan semoga dia mendapatkan pahala orang syahid. Ini para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini menjelaskan hukum asal wabah itu adab. Ya, hukum asal wabah itu adab, dan inilah cara Allah membinasakan umat-umat terdahulu.
Jadi membinasakan umat-umat terdahulu. Abraha dan pasukannya itu kan nggak tersisa. Tapi dia bukan kena taun ya, tapi kena yang lainnya. Ya seperti itu modelnya Allah membinasakan mereka. Allah membinasakan mereka bukan langsung malaikat dari langit turun perang gitu, enggak seperti itu. Ya kan? Hanya dengan kalau kemarin seekor ya, COVID. Ya, seekor virus itu ada ekornya. Jadi seperti itu. Kemudian ya Namrud itu meninggal karena seekor lalat. Jadi yang bunuh bukan langsung datang malaikat bawa pedang gitu atau mencekik, enggak. Dikirimkan seekor lalat. Fir'aun dan bala tentaranya air ya. Nah, jadi seperti itu Allah membinasakan umat-umat terdahulu, termasuk Taun ini. Tetapi pelajaran yang kedua, Taun ini kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada siapa yang Allah khususkan untuknya mendapatkan kebaikan. Ya, banyak asatid kita, ustaz kita, ya para ulama kita yang kemarin ketika wabah itu, ketika pandemi itu, yang mereka terkena wabah ini. Ya, semoga itu diantara rahmat Allah kepada mereka. Allah ingin meninggikan kedudukan mereka. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya, pahala itu khusus untuk orang yang beriman. Karena tadi dalam hadis ini juga disebutkan warahmatan lil mu'minin. Jadi hanya orang beriman yang akan mendapatkan. Nah, para jamaah, ini faedah yang lainnya yang gak kalah penting. Pahala syahid itu bukan hanya orang yang mati dalam peperangan, tapi banyak. Ya, jadi banyak. Nah, disebutkan dalam hadis kalau umatnya Nabi yang mendapatkan pahala syahid itu hanya orang perang saja, ya berarti sangat sedikit yang mendapatkan pahala syahid. Ya kan? Nah, tetapi ada golongan-golongan yang mereka juga mendapatkan pahala syahid, seperti orang yang meninggal karena wabah. Ya. Tapi syaratnya sabirun muhtasiban. Atau orang yang mabtun, ada penyakit di perutnya. Ya, ada penyakit di perutnya. Ada yang mengatakan penyakit di perutnya itu seperti pencernaan, ada yang mengatakan liver. Pokoknya penyakit di perut. Kemudian dia meninggal, ya ketika dia sakit itu dia juga sabirun muhtasiban, sabar dan mencari pahala. Au gharikon, atau orang yang tenggelam di lautan, itu mereka juga dapat pahala syahid. Ya, dapat pahala syahid. Atau kalau wanita itu nifas, mereka juga dapat pahala syahid. Orang yang tertimpa reruntuhan, mereka juga dapat pahala syahid. Orang yang mati kebakaran, mereka juga dapat pahala syahid. Hanya saja perlakuan mereka tidak sama dengan orang yang syahid fi sabilillah, orang yang syahid dalam peperangan. Kalau orang syahid dalam peperangan, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati. Beda dengan orang yang wanita nifas meninggal, maka dia dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Orang mati kebakaran, ya kalau dimandikan maka badannya hancur, maka ditayamumi. Tapi kemudian dikafani, kemudian disolati. Orang mati tenggelam, ya sama. Kalau misalkan jasadnya ditemukan, maka diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Beda dengan orang yang mati karena peperangan. Ya, tapi mereka ini dapat pahala syahid. Yang istilahnya para ahli ilmu, orang yang syahid fil akhirah, tetapi tidak syahid di dunia. Ada yang syahid di dunia wal akhirah, ada yang syahid di dunia tetapi tidak fil akhirah. Orang yang syahid di dunia wal akhirah itu ya orang perang fisabilillah, kemudian dia syahid. Ada yang syahid fil akhirah tetapi tidak di dunia, ya golongan-golongan yang tadi kita sebutkan. Ya, dia masuk golongannya syuhada tetapi tidak diperlakukan sebagai seorang syuhada. Ya. Jadi mereka dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Ada yang syahid di dunia tetapi tidak fil akhirah. Orang yang perang fisabilillah tetapi dia perangnya bukan karena Allah.
ya, tapi karena keberanian, karena kepahlawanan. Kan disebutkan dalam hadis, ada orang berperang karena fanatisme, karena ingin menunjukkan keberanian, kepahlawanan. Maka orang seperti ini lahiriahnya syahid, tetapi batiniahnya tidak. Sehingga dalam kehidupan akhir nggak akan dapat pahala syahid. Wallahu a'lam. Nah, dan pelajaran yang terakhir para jemaah, hadis ini menjelaskan bagaimana Islam itu sudah mengajari mulai dari dulu isolasi atau karantina. Jadi Islam itu dari dulu sudah mengajari isolasi sama karantina. Dan orang di karantina kalau dia sabar cari pahala, dia dapat pahala. Ya, kita baru mengenal istilah karantina pas booming-boomingnya pandemi kemarin. Oh, karantina. Dan Islam mengajarkan kepada kita ketika seseorang itu dikarantina, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Dia tinggal di tempatnya, sabar, mencari pahala. Dia nggak akan keluar dari negeri itu, karena kalau keluar dari negeri itu dia akan nulari. Sama dengan orang-orang yang dikarantina, kemudian dia nggak akan keluar, saya nggak akan keluar, karena kalau saya keluar saya akan nulari. Terus dia sabar mencari pahala. Dia tahu bahwa dia tidaklah tertimpa musibah itu kecuali sudah jadi ketetapan Allah. Maka ketika itu dia ibadah. Jadi orang di karantina itu dia sedang beribadah. Bukan hanya sholatnya, dia di karantina kemudian memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat. Dia di karantina sendiri itu sedang ibadah. Kalau dia sabirun muhtasiban ini para jamaah yang dirahmati Allah. Inilah keunggulan agama kita, kelebihan agama kita. Bagaimana orang hanya di karantina, saya tak karantina di rumah. Atau misalkan kemarin pemerintah menetapkan dia harus dikarantina di rumah sakit, dia kemudian sabar mencari pahala, insya Allah dia dapat pahala. Dia ketika itu ibadah. Subhanallah. Kalau kita renungkan ini menunjukkan betapa agungnya agama kita. Ini seharusnya membuat kita semakin semangat. Oh, ternyata Islam itu seperti itu ya, agung. Nah, ini para jamaah. Kemudian hadis Anas, dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, idza talaitu abdi bi habibati. Idza talaitu, jika aku uji hambaku dengan kekasihnya. Maksudnya di sini adalah dengan kekasihnya, dengan dimatikan. Habibati itu maksudnya adalah mata. Ya, jika aku uji hambaku dengan kekasihnya. Yang dimaksud dengan habibati, Imam Nawawi mengatakan yuridu ainai. Yang dimaksud di sini adalah matanya. Di mana Allah butakan matanya. Kan ada orang sebelumnya bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat. Ya. Dan ungkapan habibatun di sini dalam hadis ini yang dimaksud adalah mata, karena nikmat mata itu adalah nikmat yang sangat dicintai manusia. Ya, kalau kita ingat kisah 3 orang Bani Israel yang diuji. Ya, satu orang itu pertama orang kusta, yang kedua orang yang botak kepalanya, dan yang ketiga orang yang buta matanya. Pernah dengar kisah ini? Ya, kemudian Allah uji mereka. Orang yang kusta ini punya kulit yang indah. Kemudian dia punya unta sejumlah lembah. Untanya sebanyak unta yang ada di lembah. Yang botak kepalanya diuji dengan rambut yang indah. Kemudian juga diuji dengan sapi yang banyak. Kemudian yang terakhir adalah orang yang buta matanya diuji dengan bisa melihat, dan dia juga diuji dengan domba yang jumlahnya banyak. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa nikmat mata itu adalah nikmat yang sangat dicintai oleh manusia. Allah berfirman, jika aku uji hambaku dengan kekasihnya, maksudnya dengan matanya, diambil fasobaro, kemudian dia sabar, awwatuhu minhumal jannah, aku ganti 2 mata itu dengan surga. Subhanallah, gantinya surga. Ini ada kisahnya ya. Para jemaah kalau pernah lihat anak ini barusan ya di Madinah, Syahfat namanya, anaknya masih muda. Jadi dia hafid Al-Quran, dia buta tapi dia hafid
Al-Quran. Kemudian ditawari bagaimana kamu suka, bukan dia, yang di Mesir kalau tidak salah, yang di Mesir. Ditawari bagaimana kamu kalau sekiranya diberikan mata yang bisa melihat bagaimana? Enggak, saya cukup seperti ini saja. Saya ingin Allah mengganti untuk mata saya surga. Ya, jadi seperti itu, subhanallah. Ini nggak mungkin ucapan itu bersumber kecuali dari hati yang iman terhadap hadis kayak gitu. Beriman bahwa pasti akan diganti. Ya, ada satu kisah Abu Kilabah, dia ada mengatakan generasi tabi'in ini. Dia sebaik-baik generasi tabi'in. Ada mengatakan seperti itu. Dia orangnya tangannya buntung, kakinya juga seperti itu, matanya buta. Tapi dia itu mau diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim, jabatan tertinggi dalam satu pemerintahan Islam oleh Umar. Tapi dia nggak mau, dia menjauh. Orang yang mengisahkan kisahnya ini menyebutkan ketika dia meninggal, yang mengurusi pemakaman dia itu, dia bermimpi melihat wajah Abu Kilabah itu nggak seperti ketika dia masih hidup. Dia bisa melihat wajahnya tampan, tangannya normal, kakinya normal. Jadi kekurangan fisik itu hanya dalam kehidupan dunia. Kalau dalam kehidupan alam barzah, apalagi alam akhirat, berubah, beda. Kalau kita beriman akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mata itu adalah anggota tubuh yang paling dicintai oleh manusia. Makanya ketika Allah uji dia dengan diangkat matanya, ya kan, dan dia sabar, maka pahalanya surga. Al-jannatu a'damul aud, surga itu ganti yang paling agung. Ya. Jadi ganti yang paling agung, paling besar. Terakhir ya, saya ingin bahas satu kisah lagi. Kalau tadi wanita yang nggak sabar, kalau sekarang wanita yang sabar. Hadis diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan qala li Ibnu Abbas, atau bin Abi Rabah, ya tabi'in. Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku radhiyallahu anhu, ala urika imra'atan min ahli jannah. Mau enggak tak tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga. Artinya wanita ini dijamin masuk surga. Jadi para jamaah, orang yang dijamin masuk surga itu bukan hanya 10. Ya, bukan hanya 10 dan bukan hanya laki-laki, ada juga wanita yang dijamin masuk surga. Selain Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan, ada juga ini kisah wanita ini, tapi nggak disebutkan siapa namanya, nggak penting. Karena apa? Karena kaitannya dengan aib. Tapi perlu dijelaskan di sini bahwa dia seorang wanita. Jadi Ibnu Abbas pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, mau nggak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari kalangan penghuni surga? Aku katakan iya. Kemudian Ibnu Abbas menunjukkan adil mar'ah as-sauda. Ini wanita hitam. Wanita hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang dia kepada Nabi, kemudian berkata, ini usra. Aku kena usra. Usra itu maknanya dua. Bisa ayangan atau bisa kesurupan. Ya, bisa ayanan, bisa kesurupan. Dan yang dimaksud dengan usra di sini, kalau dalam kitab ini dijelaskan kaitannya dengan kesurupan. Jadi dia dimasuki jin. Ya, artinya dia kesurupan. Wa ini atakasyaf. Dan kalau aku kesurupan, mesti pakaianku tersingkap. Ya. Fatullah ta'ala li, maka doalah kepada Allah untukku. Doakan kepada Allah untukku agar aku tidak lagi kesurupan, aku enggak lagi tersingkap auratku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Insyiti sabarti walakil jannah." Kalau kamu mau, kamu sabar dan kamu dapat surga. Wa insyiti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Kamu mau yang mana? Akhirnya dia berkata, asbir. Baik, kalau gitu aku sabar. Ya, orang kalau kesurupan itu ketika dia sadar kan sakit semua. Orang kalau terganggu sama jin itu ketika dia sadar kan sakit semua. Ya kan? Tiba-tiba ini orang-orang biasanya kesurupan itu kita tanya, sama tadi kenapa? Enggak tahu kok tiba-tiba hitam.
nggak sadar, nggak tahu apa. Kok sekarang badan saya capek semuanya. Dia nggak sadar kalau tadi perang, kalau tadi kelahi itu nggak sadar. Karena dia kesurupan, nggak sadar. Ya kan? Nah, wanita yang mengatakan asbir, baiklah saya sabar. Tapi kemudian wanita ini berkata, ini atakasyaf. Tapi aku kalau lagi kena gangguan itu, pakaianku tersingkap. Fat'ullaha alla atakasyaf. Tolong doakan kepada Allah agar aku tidak sampai tersingkap pakaianku. Jadi kalau misalkan dia kesurupan, dia terganggu, maka tidak sampai terbuka auratnya. Ini wanita sahabiah itu jaga kehormatan. Sampai mereka nggak mau auratnya itu kelihatan. Fada'alha, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan untuk wanita ini agar tidak tersingkap pakai pakaiannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini contoh sabar ketika menerima bala dalam kehidupan dunia. Sabar ketika menerima bala dalam kehidupan dunia. Yang mana dengan kesabarannya itu mendatangkan surga. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, mau nggak aku tunjukkan kepada kamu wanita ahli surga. Artinya wanita ini dijamin masuk surga. Kalau dijamin masuk surga berarti nggak akan lewat neraka. Jadi wanita yang dijamin masuk surga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua, mengobati sakit itu sebenarnya dengan doa. Ya, dan kembali kepada Allah Ta'ala. Selain daripada mengonsumsi obat diantaranya. Tetapi yang utama itu doa kembali kepada Allah. Bagaimana wanita ini datang kepada Nabi, minta agar Nabi SAW mendoakan dia. Kita sakit apapun kalau ingin sembuh itu ya doa. Sayangnya kita saat ini sudah jadi orang materialis. Loro wis ngombe obat iki. Loro nyang dokter iki wis mandi wis biasanya boleh tukang dokter langsung waras. Ya. Padahal dorong ngombe obat. Yang membuat psikis dia sembuh itu apa? Ternyata psikisnya. Ya, teko yang dokter enak disuntik, Dok. Padahal sing dimasukkan apa? Suntiknya itu biasanya vitamin. Wis waras. Ya kan? Psikis. Tapi kita sering kali lupa tidak minta kepada Allah Ta'ala. Kalau yang menyembuhkan sakit kita itu hanya Allah. Selain Allah nggak bisa menyembuhkan sakit kita. Nah ini, kita sudah menjadi orang materialis. Kita harus berubah. Ya kan? Saya dulu ada dokter itu di Pandaan sana, tapi beliau sudah meninggal ya rahimahullah. Dulu dosen di Brawijaya. Dia itu kalau ngasih obat itu mesti bismillah. Bismillah, semoga Allah menyembuhkan, semoga Allah menyembuhkan. Jadi bukan hanya faktor materi, tetapi yang kalah utama itu faktor immateri. Doa kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya pelajaran berikutnya, al-akhdhu bil azimah afdal. Jadi kita berazam, ya, al-akhdhu bil azimah. Maksudnya al-akhdhu bil azimah itu gini, kita tidak berobat. Ya kan? Kalau kita yakin, itu sebenarnya lebih afdal daripada kita berobat. Ya, kita berobat. Ya, seperti firman Allah, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit dia akan menyembuhkanku. Seperti Abu Bakar ketika di akhir hayatnya ditawari dicarikan dokter, enggak. Saya sudah dapat dokter. Mana dokternya? Dia membacakan firman Allah, wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah yang akan menyembuhkanku. Ya, tapi itu levelnya Abu Bakar. Yang Siddiq. Kalau kita kan levelnya jauh. Syuhada aja belum tentu. Ya, semoga kita termasuk orang soleh. Nah, paling tidak para jamaah yang dirahmati Allah, nggak jadi masalah kita ngambil rukhsah. Rukhsahnya itu apa? Berobat. Tapi kita nggak boleh mengimani, meyakini, oh aku ngambil obat itu waras. Itu namanya syirik. Ya, iki obat iki biasanya aku ngambil obat iki waras. Apalagi meyakini, iki sing kei aku waras itu berarti bergantung kepada selain Allah. Nggak boleh, yang seperti itu nggak boleh. Ya, hanya dijadikan sebagai sarana saja. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dan hadis ini juga menjelaskan bolehnya orang itu tidak berobat, boleh. Boleh, orang tidak berobat itu boleh. Ya, tapi ada yang mengatakan, ada yang berpendapat harus berobat. Tapi hati harus bergantung kepada Allah Ta'ala. Nggak boleh bergantung kepada dokter dan obat. Nggak boleh. Ya.
Pelajaran yang terakhir, hadis ini menjelaskan bagaimana rasa malu wanita sahabiyah, ya, yang sangat berbeda dengan wanita masa sekarang. Ya, kalau wanita masa sekarang, ya, cadaran juga sering foto, kemudian disebar di media sosial. Yang lebih parah lagi, nggak cadaran, tapi juga foto, gitu. Kalau wanita sahabiyah dulu malu betul, malu. Ada jalan di situ orang laki-laki lewat, mereka nggak akan lewat jalan situ, tapi mesti minggir. Jadi minggir ke jalan yang samping-samping gitu. Jadi minggir, wanita-wanita itu dulu minggir. Kalau sekarang nggak, malah nantang. Oh no, awake dhewe lihat kene sing lanang iki minggir. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi wanita sahabiyah itu dulu punya malu yang sangat tinggi. Saking malunya seperti dicontohkan dalam hadis ini, bagaimana dia minta kepada Allah kalau dia terkena gangguan itu, dia agar tidak tersingkap auratnya. Jadi tidak tersingkap auratnya. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Antar coba ditangletakkan sedikit barangkali. Iya. Kita kadang bisa sabar sama murid kita, tapi tidak bisa sabar sama anak kita. Iya. Kenapa seperti itu? Kenapa kita bisa sabar kepada murid kita, tapi nggak bisa sabar kepada anak kita? Ya, padahal seharusnya kepada anak itu harus lebih bisa sabar daripada kepada murid. Ya, pertama diantaranya sebabnya adalah karena kita tidak tahu hak yang paling besar kepada kita, yang paling berhak kepada kita itu anak kita sebenarnya. Ya, jadi yang paling berhak kepada kita anak kita, yang paling berhak kepada kita istri kita. Makanya kadang kita sabar sama istrinya orang, nggak sabar sama istri sendiri. Sama istri sendiri sabar cerewet, kakek ngomong, kakek penjaluan. Tapi kepada istri orang enggak, itu loh. Ya, seperti itu. Padahal orang yang paling dekat dengan kita haknya lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian di antara sebabnya itu adalah karena bosan. Ya, tiap hari kumpul sama anak, kumpul sama istri, kadang bosan. Ya, kadang bosan. Nah, kita harus menumbuhkan kebahagiaan itu di rumah. Bagaimana bosan itu hilang dan ada kebahagiaan di rumah. Makanya sesekali ya harus diajak istri anak-anak jalan, ya kan, ojo pengajian naik gitu kan. Mungkin setelah pengajian makan di mana kayak gitu kan, itu akan menghilangkan kebosanan. Jadi seperti itu, akan menghilangkan kebosanan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang harus kita perhatikan ya, di antara sebabnya. Dan kebahagiaan itu harus berusaha kita tumbuhkan sehingga kita kalau sama anak kita bahagia, bukan kita bahagia kalau sama anaknya orang. Kita dengan istri kita bahagia, bukan bahagia dengan istrinya orang. Kan kayak gitu. Ya. Maka kebahagiaan itu harus kita tumbuhkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan menunjukkan kepada kita bahwa rumahnya itu ya seperti surganya. Kebahagiaan Nabi di rumah. Ya, memang harus ditumbuhkan. Jadi harus ditumbuhkan. Makanya perlu sesekali, ya kan, nggak hanya rutinitas, tetapi ada selain daripada rutinitas yang bisa kita lakukan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar di antara istri-istrinya mesti ada yang diajak, yaitu agar keluar dari rutinitas yang menjemukan, yang menjenuhkan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, nanti kita bisa diskusi setelah sholat dengan izin Allah Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afriq alaina sabran wa tabi'at aqdamana wa sunna lakum kafirin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.